Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa terus beribadah, bisa terus belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, hari ini kita akan memulai bab selanjutnya, yaitu mengenai himpunan. Ini materi kita tentang himpunan, yang part 1 ya hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, tidak lupa saya mengingatkan untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan kita di tengah-tengah adanya pandemi yang sampai saat ini belum mereda juga ya, belum berakhir. Jangan lupa untuk terus mencuci tangan, memakai masker bila berkegiatan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sebisa mungkin kita berada di dalam rumah. Kalaupun memang harus keluar rumah, harus memakai masker dan membawa hand sanitizer ya, atau desinfektan, yang supaya kita terhindar dari penularan dan penyebaran virus corona. Ya, langsung kita mulai mengenai himpunan part 1. Pertama, mengenai definisi himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, ini yang jelas. Sini saya merahkan jelas karena ada beberapa yang nggak jelas ya. Misalkan saya kasih contoh definisi yang tidak jelas. Pertama itu ada cantik. Nah, cantik ini tidak jelasnya gimana maksudnya? Tidak jelasnya itu artinya maksudnya adalah misalkan ada perempuan, saya menganggap itu cantik, tetapi belum tentu kamu menganggap dia itu cantik, karena cantik itu subjektif ya. Saya bisa bilang dia cantik, tapi kamu bisa bilang dia nggak cantik gitu. Jadi ini kalau ada cantik, ini tuh bukan himpunan ya. Cantik, ganteng juga sama nih. Orang-orang bule gitu, misalkan ada yang bilang, oh orang-orang bule tuh ganteng, tapi menurut saya nggak juga. Gantengan orang Indonesia misal gitu. Jadi cantik, ganteng itu juga subjektif dan relatif ya. Jadi ini nggak jelas. Nah, buas juga bisa relatif dan nggak jelas. Misalkan misalkan kamu takut kucing. Nah, ketika kamu takut kucing, bisa saja kamu beranggapan kucing itu hewan yang buas gitu, buas. Tetapi bagi orang yang nggak takut singa itu nggak buas gitu. Orang yang berani itu menganggap singa bukan hewan buas, tapi orang yang takut menganggap kucing itu hewan yang buas. Jadi buas juga relatif. Tinggi, nah tinggi ini bisa nggak jelas, bisa tidak jelas, bisa juga jelas. Nah, ketika hanya tinggi itu nggak jelas, karena tingginya segimana, tingginya berapa, itu nggak jelas. Bagi saya misalkan orang yang tingginya di atas saya itu tinggi, di bawah saya itu jadi rendah, kan belum tentu ya. Bagi semua orang itu tinggi sama, kecuali misalkan tinggi di bawah 160 cm. Nah, itu jelas, itu nanti akan menjadi himpunan. Nah, jadi himpunan itu harus jelas, definisinya harus jelas. Nah, definisi yang tidak jelas itu biasanya kata sifat ya, cantik, ganteng, tinggi, itu kata sifat. Biasanya ketika kata sifat itu menjadi bukan himpunan. Himpunan itu harus jelas. Contohnya ya, di bawah ini manakah yang termasuk himpunan? Pertama, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, ini kumpulan siswa yang tinggi. Nah, tinggi ini kata sifat dan nggak jelas tingginya segimana. Misalkan bagi ucok baba, yang mohon maaf pendek, itu saya dibilang tinggi, tapi bagi orang bule saya itu jadinya nggak tinggi, rendah, pendek gitu. Jadi ini bukan himpunan karena nggak jelas tingginya segimana. Oke. Kedua, kumpulan penyanyi yang cantik.
Nah, penyanyi yang cantik, cantiknya segimana? Penyanyi itu mungkin buat saya cantik, tapi mungkin buat kamu nggak cantik. Jadi ini juga bukan himpunan, karena cantik itu relatif kata sifat ya. Selanjutnya, nah ini kumpulan siswa MTS Darul Maarif yang tingginya kurang dari 165 cm. Nah ini hampir mirip dengan yang A tadi, sama-sama pakai katanya tinggi. Tetapi yang di sini hanya tinggi selesai, ini ada tingginya kurang dari 165 cm. Nah ini menjadi himpunan. Kenapa? Karena jelas kita bisa sebut anak-anaknya, kita bisa sebut siswanya siapa aja nih yang tingginya kurang dari 165 cm. Jadi ini adalah himpunan. Itu ya. Selanjutnya kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah di perempatan-perempatan tuh ada warna lampu lalu lintas ya, lampu. Itu juga himpunan atau bukan? Itu himpunan. Kenapa masuk himpunan? Karena warnanya jelas tuh, merah, kuning, dan hijau. Itu nggak ada warna lain, warnanya hanya merah, kuning, dan hijau gitu. Jadi ini himpunan karena jelas warnanya ada 3. Nah, hewan berbulu halus. Hewan berbulu halus. Nah, halusnya segimana nih? Ini juga bukan himpunan ya, karena nggak jelas halusnya segimana gitu. Nah, kumpulan hewan yang lucu. Nah, sama juga ini, lucu. Mungkin buat saya kucing lucu, tapi mungkin buat orang yang nggak suka kucing, kucing jadinya nggak lucu. Jadi kumpulan hewan yang lucu, lucu ini juga bukan himpunan ya, kata sifat relatif. Jadi ini bukan himpunan. Itu ya definisi himpunan. Selanjutnya adalah penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan. Nah, ada 3 cara menuliskan suatu himpunan. Yang pertama adalah mendaftarkan. Contoh nih, A sama dengan, nah ini kurung kurawal. Ini kalau ada kayak gini nih, kurung kurawal buka, ini ditutup, ini masuknya adalah dibaca himpunan. Himpunan ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Mendaftarkan itu artinya tinggal ditulis aja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dipisahkan dengan tandanya koma. Nah ini mendaftarkan hanya seperti ini. Nah kedua, dengan kalimat atau kata-kata. Nah contohnya A. Nah, ini dibacanya himpunan ya, himpunan 5 bilangan asli pertama. Ini ada sini saya kasih contoh dua contoh ya. Nah ini dengan kalimat atau kata-kata ini kita ngeracuk ke yang mendaftarkan. Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau ditulis dengan kata-kata gimana nih? Nah 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Oh ternyata dia adalah 5 bilangan asli pertama. Kenapa? Karena bilangan asli itu kan mulainya dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi saya tulis nih dengan kalimat atau kata-kata A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Ini dibacanya himpunan ya, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ini. Nah, atau bisa juga kamu nggak pakai kurung nih, bisa juga. Tetapi di depannya harus pakai tulisan himpunan. Himpunan 5 bilangan asli pertama. Nggak perlu pakai kurung kurawal lagi. Tuh dengan kalimat atau kata-kata. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya begini nih. A himpunan, ini dibaca himpunan ya, kurung kurawal ini. Himpunan A sedemikian rupa. Nah, ini garis ini dibacanya sedemikian rupa. A sedemikian rupa, A kurang dari 6. Nah, ada koma A. Nah, ini ada ini dibacanya elemen atau anggota. Elemen atau anggota bilangan asli. Nah, kan bilangan asli ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kurang dari 6 ya, ditulis A kurang dari 6. Nah, A-nya bilangan asli, elemen bilangan asli atau anggota bilangan asli kurang dari 6. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau bisa ditulis juga A sedemikian rupa, A kurang dari sama dengan 5. Jadi 5-nya ikut. Ini kurang dari 6, itu 6-nya nggak ikut ya. Jadi sama sampai 5, ini kurang dari atau sama dengan 5. 5-nya ikut sama aja, 1, 2, 3, 4, dan 5. A elemen atau anggota bilangan asli, sama aja. Nah, penulisannya selalu tulis A atau nanti X atau nanti Y atau nanti Z, tergantung himpunannya mau dinamain himpunan apa. Ini himpunan A berarti A sama dengan kurung kurawal dibuka A sedemikian rupa. Nah, di sini adalah, nah ini ya apa yang mau di batasnya.
misalkan A kurang dari 6 atau A kurang dari sama dengan 5. Ini juga ada A elemen bilang asli, atau nanti di sini A elemen apa atau A anggota apa. Cara penulisannya begitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh soal untuk yang tadi penulisan himpunan. Nah, contoh soal pertama adalah tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, ini tuh tadi bentuk apa? Ini tuh bentuk penulisan yang notasi. A sama dengan himpunan A sedemikian rupa A kurang dari sama dengan 10, A adalah anggota atau elemen faktor dari 12. Nah, ini adalah tulisan dalam bentuk notasi. Nah, berarti kan tadi ada 3 ya, berarti ada 2 lagi, yaitu dalam bentuk mendaftarkan. Nah, mendaftarkan gimana caranya? Nah, kita cari dulu nih faktor dari 12. Nah, pakai power faktor, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, atau dengan gini, 12 dibagi 1 12, 12 dibagi 2 6, 12 dibagi 3 4. Nah, dari angka-angka ini, nah mana yang kita lihat di sini batasnya adalah kurang dari sama dengan 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4 dan 6, karena kurang dari sama dengan 10. Jadi saya tulis mendaftarkan, tinggal ditulis aja nih. Jadi A sama dengan, jangan lupa kurung perawalnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan 6. Lihat dari sini yang kurang dari sama dengan 10 sesuai dengan soal. 12 kenapa nggak ikut? Karena 12 lebih besar dari 10, karena yang diminta adalah kurang dari 10. Itu mendaftarkan. Nah, selanjutnya adalah dengan kata-kata. Nah, ini lebih mudah. Nah, A sama dengan, jangan lupa ini himpunan faktor dari 12. Saya tulis faktor dari 12. Ini kan kurang dari sama dengan 10. Yang kurang dari atau sama dengan 10. Gitu doang. Faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Lihat dari sini. Atau kurungnya nggak ada, kita ganti dengan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari atau sama dengan 10. Gitu. Ini contoh pertama. Nah, contoh yang kedua, sama tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, ini D sama dengan himpunan 5, 7, 11 sama 13. Nah, ini bentuk penulisan yang listing atau mendaftarkan. Nah, ini udah ada nih yang mendaftarkan di soalnya. Berarti ada 2 lagi yang bukan, yaitu yang notasi dan kata-kata. Oke. Pertama dengan kata-kata dulu. Nah, 5, 7, 11, 13 itu bilangan apa ya? Nah, ternyata kita cari ini adalah bilangan prima. Bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan tersebut dan 1. 5 nggak bisa dibagi selain 5, 7 nggak bisa dibagi selain 7, 11 nggak bisa dibagi selain 11. Nah, bilangan prima dari 5 sampai 13, hanya gitu aja. D sama dengan bilangan prima ditulis dari 5 sampai dengan 13. Tahu ini ya, kita nggak ada ya, kurung perawal yang nggak ada, kita ganti dengan himpunan bilangan prima dari 5 sampai dengan 13. Nah, yang kedua pakai cara notasi. Ini udah ada mendaftarkan, udah ada kata-kata, ada yang notasi. Nah, D sama dengan, ini kurung perawalnya himpunan D sedemikian rupa ya, ini dibaca sedemikian rupa. Nah, D-nya kan bilangan prima dari 5 sampai 13. Jadi D-nya ada di tengah, 5 sampai 13. Jadi D antara 5 sampai 13, tapi ada sama dengannya. Jadi 5-nya ikut, 13-nya ikut. Tulis juga koma D elemen atau anggota bilangan prima. Gitu ya. Mudah, ini bisa. Nah, ini D-nya itu berarti dari 5 sampai dengan 13. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai anggota himpunan. Nah, tadi kan udah ada tuh lambangnya, ada E. Nah, sebuah benda atau bilangan dinyatakan sebagai anggota suatu himpunan apabila benda atau bilangan tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan ini, dibacanya elemen atau anggota.
Sedangkan bukan anggota dilambangkan dengan sama dengan elemen tapi dikasih coretan ya. Ini anggota, ini bukan anggota. Contoh soalnya, nah pertama, ayam binatang mamalia. Ini himpunan ya dibuatnya, himpunan binatang mamalia. Ayam ada nggak di dalam binatang mamalia? Himpunan binatang mamalia. Nah bukan, karena ayam itu enggak, mamalia itu menyusui, ayam itu nggak menyusui, berarti ini bukan himpunan. Jadi kita tulis bukan himpunan atau elemen terus dicoret. Nah 1992 tahun kabisat atau bukan? Nah 1992 tahun kabisat, himpunan tahun kabisat. Tahu kan tahun kabisat? Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4, setiap 4 tahun sekali ya. Nah ini elemen atau anggota. Kenapa? Karena 1992 itu termasuk di dalam tahun kabisat. Selanjutnya ada 64. Ini himpunan 1, 2, 4, 8. Ini kan kali 2 terus ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Berarti ini anggota. Lanjut. Nah, F adalah anggota atau bukan anggota dari himpunan huruf vokal dalam abjad. Himpunan huruf vokal, ingat huruf vokal itu A, I, U, E, O. F itu bukan, F itu huruf konsonan, berarti ini bukan anggota. Nah 12 itu bilang himpunan anggota atau bukan anggota dari himpunan bilangan ganjil. Bukan ya, karena 12 itu bilangan genap, jadi ini bukan anggota. Oh salah, ini harusnya bukan anggota ya, dicoret. Ini bukan anggota, dicoret. Oke, lanjut 21 bilangan prima. Bukan, karena 21 bukan bilangan prima ya, bukan anggota dari himpunan bilangan prima, bukan anggota. Ini juga bukan anggota ya, ini saya kurang dicoret, coret. Oke, sementara itu dulu untuk yang sekarang himpunan bagian pertama atau part pertama. Terima kasih sudah menonton videonya. Selanjutnya silahkan kalian WhatsApp saya pribadi untuk nanti saya berikan tugasnya yang nanti akan kalian kerjakan dan upload di menu tugas KI 3 di learning MTS Darul Ma'arif. Terima kasih, semoga mengerti. Kalau belum mengerti silahkan ditonton ulang atau bisa bertanya juga melalui WhatsApp ke saya mana yang belum mengerti. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share videonya ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.